Ma, umur saya sekarang sudah 25 tahun, Ma. Sampai saat ini, Papa dan kerabat dekatnya masih menganggap sayalah yang membunuh Mama. Saya semacam anak kutukan, Ma. Mungkin Mama sudah bosan mendengar ini. Karena setiap kali saya ke sini, saya hanya mengulangi cerita yang sama. Karena itu, saya berpikir, kenapa bukan saya saja yang meninggal sewaktu dilahirkan? Kenapa harus Mama yang pergi ke sisi Tuhan sewaktu sedang melahirkan saya? Kalau bukan karena Bu Niken dan Rudi, mungkin saya sudah tidak punya niat untuk meneruskan hidup ini, Ma. Atau mungkin saya sudah pergi dari rumah. Maafkan saya, karena telah mengganggu ketenangan Mama dengan kesedihan saya. Tapi hanya sama Mama saja saya bisa begini, Ma. Karena saya tidak mau mereka melihat air mata saya. Saya tidak mau mereka mengasihani saya. Karena kasih sayang mereka sangat berharga buat saya, Ma. Ya Allah, berkatilah arwah Mama saya dengan ketenangan, ya Allah. Apabila di masa hidupnya dia melakukan kesalahan, maka ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Lipat gandakanlah pahalanya, ya Allah. Dan persingkatkanlah jalannya menuju surga. Terima kasih kembali, sayang. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Siapa lagi yang belum dapat? Oh, ini anak yang cantik belum dapat ini, sayang. Ini untuk kamu. Kamu juga belum dapat kan? Ya, ambil. Oke. Ini kamu. Oke. Ibu. Seperti Ibu tahu, hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-25 anak saya, Rudi. Jadi saya harap sekali bahwa anak-anak ini bisa mendoakan Rudi, anak saya, supaya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan juga selamat dalam setiap langkahnya. Atas nama anak-anak di sini saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan mengingatkan mereka untuk mendoakan anak ibu setelah mereka sholat. Oh, terima kasih, Ibu. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Oh, selamat pagi. Tadi sebelum Ibu datang, ada anak muda datang kemari tidak mau menyebutkan namanya. Dia minta bingkisan ini dibagikan sekarang. Ini suratnya, Bu. Maaf, saya akan baca ini dulu Oh, ya. silakan. Mohon agar bingkisan ini disampaikan kepada anak-anak asuh di sini dan mohon doa bagi Rudi Anggoro yang berulang tahun ke-25. Pak Anggoro dan Ibu Lida Anggoro, agar mereka selalu memperoleh perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin pasti ini dari Ferry Anggoro. Ibu, maaf saya harus pergi sekarang. Tolong bagikan bingkisannya. Ibu. Waktu dia lulus S2 baru-baru ini, Ferry kesini, Bu. Dia mendoakan Ibu, Mas Anggoro, dan Rudi. Sedangkan untuk dia sendiri, dia tidak minta untuk didoakan. Saya harus pergi, Ibu. Maaf. Ibu. Aneh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ferry, sahabat ulang tahun. Begitu habis main subuh, pasti Nah Ferry menghilang. Sebelum Bunikan sempat mengucapkan selamat ulang tahun. Saya pergi ke makam mama, Bu. Bunikan tahu. Aduh, selamat ulang tahun ya, Nak. Semoga Gusti Allah memberikan berkah yang banyak buat Nah Ferry. Amin. Terima kasih, Bu. Tapi Bunikan nggak bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa ngasih doa. Bu Niken, kasih sayang dan doa yang Ibu Niken berikan pada saya itu jauh lebih berharga dibandingkan kekayaan yang ada di dunia ini. Jangan dimonopoli terus atuh, Bu. Selamat ya, Mas ya. Terima kasih. Mat, tolong Mat. Ya, Yang Mat. ini Iya, bawa ya. ke dalam ya. Iya, ya. Dipajang. Di depan ya, Bu? Hmm. Iya. Aduh, nggak kerasa ya. Bayi yang dulu merah, yang ibu ngomong sekarang udah jadi perjaka seperti ini. Tiap tahun bunga-bunga yang datang semakin banyak saja ya, Bu ya. Iya, tapi semuanya buat Narudi. Nggak ada satupun untuk Nah Ferry. Bu Niken, buat saya kegembiraan buat Rudi. Kegembiraan saya juga. Papa dan Mama mana, Bu? Mama belum pulang. Kalau papamu, Bunikan lihat tadi ada di kamar almarhumah Mama. Tapi kamu nggak perlu ke sana. Nanti Nah Ferry kecewa. Bu, Ibu tenang saja ya. Nggak bakal ada apa-apa kok. Ya. Saya, Pak. Saya hanya mau bilang terima kasih atas apa yang Papa berikan pada saya selama 25 tahun. Jadi saya mohon restu. Karena hari ini saya ulang tahun, Pak. Kamu kira saya lupa? Tepat 25 tahun yang lalu, kamu lahir dan merenggut nyawa istri saya. Sini, Ibu sudah buatkan bubur merah putih untuk ulang tahunnya. Terima kasih, Bu. Enggak apa-apa ya. Kita makan di sana aja yuk. Saya selalu berusaha meyakinkan diri bahwa kepergian kamu bukan salah Ferry. Tapi setiap kali saya melihat matanya, saya selalu teringat saat-saat terakhir kamu berjuang menghadapi kematian. Dan kalau bayangan itu melintas dalam ilusi saya, darah saya seperti mendidih di bakal kebencian. Dan pada saat-saat begitu, saya merasa Ferry darah daging kita yang sebelumnya sangat kita dambakan hadir ke dalam rahim kamu dengan membawa kutukan. Begitu dia lahir, dia seperti meminta malaikat untuk memisahkan kita selamanya. Maafkan saya
kalau sampai detik ini saya belum bisa menerima kehadiran Ferry sebagaimana seharusnya seorang ayah menerima kehadiran anak kandungnya. Saya heran, Rudy kok bisa tidur nyenyak di kamar berantakan kayak kapal pecah kayak gini, ya? Jam 8 Doli, jam 1 Susi, jam 5 belum pasti, mungkin Rosita, mungkin yang lain. Selamat pagi Tuan Besar. Selamat siang, Ma, Pak. Jam 8 Doli. Jam 1 Susi. Jam 5 belum pasti, mungkin Rosita, mungkin. Mungkin juga Anita, Bapak, atau siapa yang lain. Semua ini nama pacar-pacar kamu? Ini semua catatan pertemuan saya hari ini, Pak, Ma. Oh, Luar biasa, Hah? pertemuan apa? Pertemuan bisnis, pertemuan bisnis. Oh, luar biasa. Mungkin Papa salah dengar, tapi tolong sekali lagi. Kayak ada sebuah pertemuan bisnis. Iya, supaya lebih jelas ya, Pak. Tolong. Papa, Mama, saya ini baru mulai belajar bisnis. Kalau nggak saya mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Hebat kemajuan, Pak. Saya setuju. Tapi Mama mau tanya sekarang sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa Mama sama Papa ada di kamar yang sudah seperti kapal pecah ini? Selamat ulang tahun, Tuan Besar. Siapa yang ulang tahun emangnya? Rudi sayang, kamu gimana sih? 24 kali kita sudah rayakan. Dan ini yang ke-25 kali. Kok kamu masih tanya sih? Ya, mungkin ada sedikit kerusakan di memori komputer biologisnya. Biasanya di daerah sini tuh, Pak. Iya. Ya ampun, hari ini tuh hari ulang tahun saya. Happy birthday. Muah. Pak, selamat. Biasanya saya sama Ferry saling ngasih ucapan selamat duluan. Kali ini saya hampir lupa, makanya saya mau cari Ferry. Mungkin di bawah? Laki-laki tua yang bijaksana itu menjawab, cinta adalah salah satu yang indah, yang menjadi puisi dalam prosa kehidupan. Cinta adalah salah satu rahasia hati yang memberi cahaya bagi kehidupan. Cahaya yang bisa membakar, tapi juga bisa memberikan kesejukan. Dan sang pencinta sejati memiliki kejutan untuk memberi tanpa memelihara keinginan untuk berharap. Ferry! Fer? Fer? Ada apa, Ruth? Fer? Selamat ulang tahun, Fer. Kamu juga ya? Saya nggak tahu kenapa saya makin sayang sama kamu. Tapi saya juga nggak pernah tahu apa kamu sayang sama saya. Rudy, ikatan perasaan sayang kita membuat saya merasa kalau saya harus meneruskan kehidupan ini. Mudah-mudahan ketidakadilan orang tua kita tidak akan pernah merusak ikatan batin kita. Mama udah ngucapin selamat ulang tahun buat kamu? Sama. Ke saya juga belum. Saya ganti pakaian dulu. Habis itu kita ke mama papa, dan setelah itu kamu ikut saya ke fitness center. Saya mau kenalin kamu sama cewek di sana. Rudy,
Urusan cewek itu bagian kamu. Kalau saya belum ada pikiran untuk sana. Ferry. Kamu taruh di pojok sana. Di sana. Nah, hati-hati. Selamat siang. Niken! Pecah! Ya Tuhan, saya kan sudah bilang tadi hati-hati, taruhnya itu mahal sekali, Niken. Hei, kamu tahu nggak? Barang itu buatan Itali dan Mbak Linda pesan khusus dari Itali. Kok saya yang disalahkan? Pak Sukoco tadi teriak seperti di dalam hutan, siapa yang nggak kaget? Sekarang juga kamu panggil Selamat, suruh dia bersihkan. Sekarang! Pakai ngomel lagi. Ayo sekarang! Mas Koco udah pamit loh sama Mas Anggoro. Nggak masuk kantor hari ini. Hanya buat bantu-bantu persiapan ulang tahun Rudy. Oh, Jeng Yanti, Mas Koco. Saya nggak bikin apa-apa. Cuma sederhana saja ya. Kita aja. Masa bunga sebanyak ini dibilang sederhana? Ini tidak mungkin, impossible. Kirim-kiriman bunga kan cuma tradisi. Kami hanya ngundang teman-teman dekat kok. Ada apa sih Bu di dalam sana? Sepertinya ada yang pecah ya. Biasa, adiknya almarhumah Bulan. Dia kan kalau kesini bisanya bikin geger. Terus dia ngejilat Bapak, ngejilat sama Bu Linda. Biar bisa terus-terusan dipakai kantornya Bapak, biasalah. Udah. Ya. Ngapelnya nanti aja. Oh iya. Ngomong-ngomong Mas, mana Mas yang ulang tahun Mas? Kami di sini Om, Tante. Selamat ulang tahun. Wah, Rudy. Selamat Sebentar Om. Sebenarnya yang lebih berhak mendapat ucapan selamat duluan itu adalah Ferry. Karena Ferry lahir lebih dulu daripada saya. Selamat. Terima kasih Om. Terima kasih Tante. Happy birthday. Ini happy returns of the day. Makasih. Kamu makin ganteng aja. Masih makin panjang tuh antrian cewek-cewek yang mau jadi istri kamu ya. Tante ini bisa aja. Sebenarnya banyak yang nggak tahu. Cewek-cewek yang lebih ngantri itu lebih banyak ke Ferry daripada ke saya. Ya Fer ya? Rudy, Ya. kamu kan ada janji sama teman-teman kamu di luar. Aduh iya saya lupa. Terima kasih ya kamu udah ingetin saya. Om, Tante, Pak, Mah, saya pergi sebentar ya. Sebentar. Ada kado kecil dari Om dan Tante buat kamu. Wow. Kalung ini untuk menjaga dan melindungi kamu dari orang-orang yang berniat jahat. Kamu harus pakai ya. Bagus amat Om. Tapi sebenarnya yang lebih memerlukan ini Ferry bukan saya Om. Loh, Selamat ulang tahun Ferry. Terima kasih Ruth. Rudy sayang, kamu kan ada janji mau pergi sayang. Ayo pergi aja, ya? Iya Ma. Ferry, bye. Om, Tante. Rudy, Iya Pak. kamu harus pulang sebelum sore. Kita mau rayakan ulang tahun kamu. Beres Pak. Bye. Mah, saya mau telepon kantor sebentar. Oke. Hei, berani-beraninya kamu terima kalung itu. Saya memang ingin kembalikan kalung ini. Tapi saya tunggu Rudy pergi dulu. Saya takut dia nanti kecewa. Kecewa kamu bilang. Sekarang juga kamu lepas kalung itu. Kalau kalung ini terlalu lama menempel dalam leher kamu, semua kutukan yang ada dalam diri kamu akan pindah ke kalung itu. Buka sekarang. Buka cepat. Cepat buka! ada amat sih.
Buka! Makan, kotak. Udah makan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya perhatiin kayaknya kamu bingung ya mainin alat ini. Ya, Bisa saya bantu? Terima kasih, tapi saya lagi nunggu instrukturnya nih. Biasanya sih jam segini udah datang. Instrukturnya kelihatannya berhalangan hadir. Mungkin ada urusan keluarga. Makanya saya datang sini sebagai instruktur pengganti. Perkenalkan, saya Rudi. Doli. Silakan. Tahan kamu di sini. Ya. Kamu tarik nafas pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Coba. Lepas. Coba lagi. Empat, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Lebih cepat. 7, 8, 9, 10. Apa-apaan sih kamu ini? Mereka itu antri. Mau ketemu sama kamu. Tapi kamu malah duduk bengong di sini. Buat apa kamu dandan kalau kamu tidak mau menemui mereka? Mama ini sudah capek keluar masuk biro iklan untuk mempromosikan kamu. Tapi sekarang begitu mereka sudah ada di sini, kamu malah tidak mau menemui mereka. Aku mau nemuin mereka, Ma. Tapi sekarang aku nih lagi mood nulis lagu karena barusan aja aku menemukan novel Sang Pencinta yang udah lama aku cari-cari dan entah siapa yang simpan di gudang. Mama yang sembunyikan? Karena kamu itu sudah terlalu tergantung sama pikiran-pikiran si Sang Pencinta itu. Mama sadar gak sih?
Kalau masyarakat itu mengenal aku karena lagu yang aku ciptakan sendiri dan lagu yang aku bawakan sendiri itu semua terinspirasi dari novel Sang Pencinta, Ma. Lama-kelamaan kamu bisa jatuh cinta sama si pengarang novel yang tidak terkenal itu. Iya, aku memang sudah jatuh cinta sama si penulis novel sejak pertama kali aku baca novelnya. Jadi kalau nanti si pengarang itu berhenti menulis novel, kamu akan berhenti menjadi penyanyi dan cipta lagu, begitu? Enggak, Mama, karena aku yakin dia tidak akan pernah berhenti menulis sampai dia mati. Ya, aku baru ingat sekarang kamu yang di diskotik kemarin malam. Terus kamu nanya-nanya saya ke teman-teman saya kan? Dengan informasi itu, makanya saya minta tolong sama instruktur senam di sini, teman saya juga, untuk ngumpet sebentar. Supaya saya bisa deketin kamu. Ih, kamu peraih nomor 1 ya. Dolly, terus terang, sebenarnya saya termasuk laki-laki yang sulit sekali jatuh cinta. Tapi begitu pertama kali saya lihat kamu, hati saya berbisik. Menyampaikan ke otak saya bahwa kamu adalah gadis impian saya. Dan mulai saat itu saya bersumpah untuk dapetin kamu sampai kamu dimanapun. Dan kamu berhasil? Ya, berhasil atau tidak itu kan tergantung kamu. Kamu suka saya? Ya, kamu unik, tapi saya nggak tahu kamu serius apa enggak sama saya. Saya berani bersumpah demi opa saya. Opa? Aku baru dengar loh sekali, baru kali ini orang bersumpah demi opanya. Karena memang saya dekat sekali sama kakek saya. Dari kakek saya. Halo? Aduh, kamu gimana sih? Katanya kamu mau menjemput saya. Makanya saya nggak bawa mobil. Ya Tuhan. Saya segera ke sana. Aku tunggu ya. Iya, iya. Dari pembantu kakek saya, Dolly, saya harus pergi sekarang. Kamu telepon saya ya. Bye. Rudy! Rudy! Brengsek. Gara-gara opanya sakit, gue mesti bayar nih semua. Saya kira sudah saatnya kita libatkan Rudy untuk ikut tanggung jawab. Ide yang bagus sekali, Mas. Sebetulnya saya mau usul tapi keduluan dengan Mas Anggoro. Saya bersedia membantu Rudy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, apa kabar? Aduh, Jeng, apa kabar? Siapa aja karyawan yang diundang, Mbak? Nggak ada, cuma kamu. Undangan sangat terbatas. Kalau dia kan keluarga saya. Jadi Pak Arif sudah tahu rencana yang Mas bilang kepada saya barusan, Mas. Nanti aja. Loh, mana nih yang ulang tahun? Oh, lagi keluar sebentar. Nanti juga pulang. Astaga. Anak itu kok nggak berubah juga ya? Kita datang ke sini untuk merayakan pesta ulang tahunnya, tapi dia... Apa? Seperti nggak pernah muda aja sih. Sebentar juga dikembali. Silakan ya. Silakan ya. Silakan aja. Ferry. Loh, kok masih di sini? Nggak turun? Tamu udah pada datang? Saya tunggu Rudy dulu ya. Kenapa mesti nunggu Nak Rudy? Wong dia pulangnya aja kita nggak tahu kapan. Ayo, ya.
kalau begitu saya telepon Rudi dulu ya. Rudi, kenapa handphonenya nggak diaktifin? Kemana saja sih kamu? Saya rasa kamu tukang sihir. Begitu cepat proses yang saya lewati, tahu-tahu saya suka sama kamu. Yang tukang sihir itu kamu mestinya. Masa ya saya bisa langsung jatuh cinta begitu pertama kali saya lihat kamu? Pasti kamu ngomong kayak gitu sama setiap cewek yang kamu suka. Susi, saya itu tipe laki-laki yang sulit sekali jatuh cinta. Tapi sekali saya jatuh cinta, saya akan sulit untuk melepaskan diri. Apa sih zodiak kamu, Ruth? Kamu tebak apa zodiak saya? Saya lahir bulan ini. Oh ya? Tanggal berapa? Saya lahir tanggal... Ya ampun. Loh, kenapa, Ruth? Susi, hari ini tuh hari ulang tahun saya. Oh ya? Selamat dong. Susi, saya harus segera pulang. Papa mama saya pasti nungguin di rumah dan mereka akan marah besar. Saya panggilin kamu taksi ya. Kamu nggak marah kan? Kenapa saya harus marah? Saya cuma geling lihat kamu. Kamu lucu. Masa ulang tahun sendiri bisa lupa? Kita pergi sekarang yuk. Oke. Jeng, silakan dong dimakan santapannya. Loh, yang ulang tahun kok masih belum datang? Ya, satunya masih hilang, satunya masih ada di kamar. Sebentar lagi juga datang kok. Silakan. Pak, itu siapa, Pak? Relasi bisnis yang sempurna. Kemana sih dia kira-kira? Siapa yang suruh kamu? Cepat naik ke atas. Nanti kalau sudah waktunya saya akan suruh orang untuk panggil kamu ke atas. Ayo naik. Ferry, ngapain di atas? Ayo kita ke bawah. Kita bergabung semua. Yuk. Biar di atas saja. Yuk ngapain sendirian di atas? Ayo semua. Kita bergembira di sini, Ver. Ngapain kamu sendirian di sana? Ya, semua kan kita bergembira di sini. Oke, ngapain sendirian di atas? Ya. Bukan, itu bukan Rudi. Itu anak tirinya Sis Linda. Mas, tolong minumnya, Mas. Aku mau bikin malu dia. Supaya dia nggak sok. Ya, kamu tunggu. Kita bergembira di sini. Kita minum dulu, ya kan? Ngapain sendirian di atas? Kok bisa kok kamu bersihkan? Aduh, kok begitu? Udah cepet. Lah. Ribut. Dia kelihatannya sengaja
mau bikin malu Mbak dan Mas Anggoro. Sebentar. Begini cara kamu mempermalukan saya, hah? Sekarang juga kamu naik ke kamar kamu. Dan saya tidak mau lihat lagi batang hidung kamu. Bikin malu saja kamu. Maaf, Pak. Maaf. Ferry. Ayo turun, Fer. Ferry, kalau kamu ke kamar dulu untuk ganti pakaian, berarti acara potong kuenya ini tertunda. Dan kamu kasih kesempatan untuk mama sama papa marahin saya. Ayo dong, Fer. Ferry, itu Rudi, baju saya basah. Ferry. Selamat malam, Om, Tante, juga teman-teman semua mungkin udah pada kesel kali ya nungguin saya kelamaan. Terus terang saya lupa, mungkin karena saya terlalu sibuk, bahwa malam ini ada pesta ulang tahun kami. Saya dan kakak saya tercinta, Ferry. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya saya sama Ferry langsung aja memotong kue kali ya. Mohon perhatian keluarga dan teman-teman sekalian yang tercinta. Apapun alasan tindakan anak saya secara pribadi minta maaf. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, ini adalah tindakan dia yang terakhir. Di mana tindakan tadi menurut saya pasti sangat menjengkelkan saudara-saudara sekalian. Rudi, potong kuenya. Fer? Panjang.